Wa'lam, ketahuilah olehmu, annahu katsiron ma yuhtamu bisu, banyak orang yang tertimpa su'ul khotimah. Lilladzina yatahawanuna bis sholatil mafruḍah. Siapa saja? Pertama, yaitu orang-orang yang meremehkan sholat wajib, wazzakatal wajibah, dan orang-orang yang menganggap enteng zakat. Walladzina yatatabba'una auratil muslimin, dan orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain, biasanya su'ul khotimah. Walladzina yunkisunal mikyala wal mizan, dan orang-orang yang ketika berdagang dia selalu mengurangi timbangan dagangannya, biasanya su'ul khotimah. Walladzina yakhda'unal muslimin wa yagushshunahum wa yulabbisuna alaihim fi umuriddin wad dunya, tukang tipu, biasanya su'ul khotimah. Tahu tukang tipu Bapak Ibu? Disingkat apa? Tongka singgung. Aya nu ngaranna Tuti aya. Tuti tukang tipu. Singkatan ini mah ya, tapi insya Allah Ibu Tuti solehah. Ada yang namanya Ibu Tuti ada? Mudah-mudahan nggak ada ya. Wah, di dia alhamdulillah. Walladzina yukadzibuna auliya Allah, dan orang-orang yang mendustakan wali-wali Allah, biasanya mati su'ul khatimah. Wa yunkiruna alaihim bighairi haqq, dan mereka mengingkari wali-wali Allah tanpa alasan yang jelas. Walladzina yadda'una ahwalal awliya wa maqamatihim min ghairi sidqin, dan orang-orang yang mendakwa dirinya bahwa dirinya telah mencapai makomnya para wali-wali Allah, ngaku bisa ngobrol sama Jibril, ngaku bisa ngomelin munkar nakir, ngaku bisa ngopi bareng ama Nabi Khidir. Nah kade Pak ya, biasanya orang yang ngaku-ngaku seperti itu matinya su'ul khatimah. Wa ashbahu dzalika minal umuri syani'ah, dan perbuatan-perbuatan lain yang sangat memalukan. Yang tadi disebutkan semua memalukan Pak ya. Menipu, mengaku sebagai wali, mendustakan para wali, itu adalah hal-hal yang memalukan. Orang-orang yang melakukan sesuatu yang memalukan biasanya matinya su'ul khatimah ya. Korupsi besar-besaran, korupsi berjamaah, dan lain sebagainya, biasanya mati su'ul. Kalau tukang mabok, tukang judi, orang-orang yang dosanya pribadi, maka saya punya harapan besar mereka masih bisa bertobat, matinya husnul khotimah Pak. Tapi kalau dosanya udah dosa publik, dosa sosial, dosanya sudah merugikan banyak orang, maka sangat sulit sekali untuk mati dengan cara yang baik. Sangat sulit sekali mati husnul khotimah, bahkan berpotensi besar 99% mati su'ul. Maka kepada para pejabat yang tukang korupsi, pejabat yang doyannya goyang-goyang, pejabat yang selalu merugikan rakyat, kita udah sulit husnuzonnya Pak. Kalau mereka mau mati husnul khotimah itu sulit. Kenapa? Skala dosanya sangat bukan dosa merugikan diri sendiri saja, tapi dosa merugikan warga
Konoha. Tahu Bapak Ibu warga Konoha? Konoha naon sih? Nyao cenah. Ya, Konoha itu kinayah dari Indonesia, negeri tercinta. Ya, Masya Allah, kamari Bapak Ibu ngarasakan cai keluar. Di Tegal Gede kemarin kan air nggak keluar ya. Hari apa itu? Saya bangun tidur kebelet. Waduh, cai keluar dari kapaksa aya galon, pakai cai galon weh. Jujur saya pakai itu galon masih nancep Bu di dispenser, saya cabut loh. Areka masjid jauh, areka keluar bisi keluar teh heula. Galon di harapan mata saya cabut, saya bawa ke kamar mandi. Serius, kemarin kita di satu hari itu sulit air Pak, keluar dikit, beberapa jam lagi nggak keluar. Kemudian di sebagian tempat mati lampu, betul ya, mati lampu bergilir. Kenapa? Yaitu efisiensi naon ngaranna teh cenah. Aduh aing geus kacau lah. Nah sekarang akan kita jelaskan Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini Imam Haddad akan menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang berpotensi besar untuk terjadinya su'ul khatimah. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, maka ya biasanya orang seperti itu su'ul khatimah matinya. Siapa saja? Pertama, al-mutahawinuna anis sholah, yaitu orang-orang yang meremehkan sholat fardu. Bapak Ibu bisa cek di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di sana ada hadis riwayat Imam Daruqutni. Kata Nabi begini, awwalul waqti ridwanullah. Awal waktu sholat adalah keridhaan Allah. Wa awsatul waqti rahmatullah. Dan pertengahan waktu sholat adalah rahmatnya Allah. Wa akhirul waqti afwullah. Dan akhir waktu sholat adalah maafnya dan ampunannya Allah. Jadi waktu sholat itu terbagi menjadi 3. Awal waktu, tengah waktu, dan akhir waktu. Barang siapa yang sholat di 3 waktu ini, maka dia tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan sholat. Dia tidak termasuk orang yang meremehkan sholat. Ya, zuhur contohnya, dari zuhur sampai asar berapa jam? 3 jam. Ya. Nah 3 jam ini kita bagi menjadi 3 waktu. Dari jam 12 sampai jam 1 namanya awalul wakti, awal waktu. Dari jam 1 sampai jam 2 namanya awsatul wakti, waktu pertengahan. Dari jam 2 sampai jam 3 namanya akhirul wakti. Ini akhir waktu. Nah Bapak Ibu ketika ingin melaksanakan sholat zuhur tinggal pilih mau di waktu yang mana. Kata Nabi, jika engkau melaksanakan sholat fardu di awal waktu, maka engkau akan mendapatkan ridho Allah. Dan jika engkau melaksanakannya di tengah waktu, maka engkau akan mendapatkan rahmat Allah. Sementara jika engkau mengerjakan di akhir waktu, maka engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi selama sholat itu dikerjakan di dalam waktunya, selama itu pula kita tidak dianggap sebagai orang yang menyia-nyiakan sholat. Lalu siapa orang yang dianggap menyia-nyiakan sholat? Fawailul lil musallin. Maka para ulama mengatakan bahwa orang yang menyia-nyiakan sholat adalah orang-orang yang sholat di luar waktu. Arek sholatnya diengke-engke wae Bapak Ibu, kedengeula ya Ronaldo can ngagolkeun. Agar piala dunia cenanya apa kumaha?
Sholat diundur-undur terus sampai keluar waktu. Sudah keluar waktu, dia baru ngeh bahwa waktu sholat sudah berakhir. Kemudian dia sholat, itulah yang disebut fawailul lil. Atau belum keluar waktu, tapi sebagian sholatnya di dalam waktu dan sebagian sholat di luar waktu. Waduh, waktu sholat sakedeung deui. Kemudian dia sholat Allahu Akbar, baru rakaat kedua, waktu sholat sudah selesai. Nah, ini termasuk fawailul lil. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Jangan sampai kita termasuk orang di dalam ayat tersebut, fawailul lil musallin. Diulang lagi Bapak Ibu, yang termasuk fawailul lil musallin ada berapa orang? Ada dua. Pertama apa? Pertama siapa? Orang yang sholatnya di luar waktu. Yang kedua, orang yang sholatnya sebagian di dalam waktu dan sebagian lagi di luar. Tentu itu semua tanpa uzur. Kalau ada uzur maka tidak termasuk fawailul lil musallin. Seperti misalkan Bapak Ibu ketiduran, Bapak Ibu kelupaan. Di dalam Sahih Muslim, man nasiya sholatan au nama anha falyaqdiha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa melaksanakan sholat atau ketiduran, maka hendaklah dia mengkodok sholatnya ketika dia sudah ingat. Jadi kalau yang uzur maka tidak termasuk dalam ayat yang tadi, ya. Atau misalkan ada keringanan seperti Bapak Ibu sedang musafir, melakukan perjalanan, sehingga di perjalanan sholatnya jama. Kira-kira sholat jama di luar waktu, di dalam waktu? Luar, ya. Bapak sholat zuhur dan asar di waktu asar, berarti zuhurnya di luar waktu, di dalam waktu? Luar waktu. Tapi karena ada keringanan dari Allah maka tidak jadi masalah, ya. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyepelekan sholat. Orang yang menyepelekan sholat biasanya dua. Pertama, orang malas. Yang kedua, orang yang mengaku punya ilmu hakikat. Kalau orang malas sudah paham ya? Ini kira-kira orang yang ngaku punya ilmu hakikat yang bagaimana? Ini hati-hati Bapak Ibu nih, jangan sampai terjebak ya. Zaman sekarang Ustadz Amadukun 11-12. Ada Ustadz ngaku punya ilmu hakikat. Ketika ditanya kenapa enggak sholat, dia bilang sholat cuman cangkang doang, yang penting hati. Yeuh, nu penting mah hati, geus nepi ka Allah, wusul kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Orang sholat, sujud, ruku, cangkang doang. Waduh, ini orang-orang yang ngaku punya ilmu hakikat begitu Pak omongannya, ya. Orang-orang puasa Ramadan, pagi-pagi dia ngopi, ditanya kenapa nggak puasa? Eta mah cangkang doang. Nu penting mah yeuh hate, puasa batin. Hati yang penting bermakrifat kepada Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Kade kudu bisa ngabedakeun mana ahli hakikat nu bener, mana ahli hakekok. Nah, ini Bapak Ibu kalau pengen tahu salah satu cirinya ya, orang yang ahli hakekatan, ya kita sebut hakekok, itu biasanya yang datang walaupun banyak, biasanya yang datang itu orang awam semua, orang gak ngerti agama semua, yang datang yang menjadi muridnya. Kalau ada orang yang ngaku ahli hakikat, kemudian yang datang cuman orang-orang awam, orang gak ngerti agama, maka ini ciri-ciri besar, tanda besar bahwasanya orang itu apa? Ahli hakekok, bukan ahli hakikat. Tuti, tukang tipu biasanya, ya. Nah, tapi kalau ada seseorang yang memiliki ilmu hakikat dan yang datang itu bukan orang-orang biasa, yang datang itu kiai-kiai ahli syariat,
Yang datang ustadz-ustadz yang ngerti Quran, hadis, fikih, usul fikih. Yang datang orang-orang alim untuk berguru kepadanya. Nah, biasanya kalau yang datang itu orang-orang alim, ini kemungkinan besar ahli hakikat. Betulan, beneran. Ya, karena orang-orang alim yang ngerti syariat gak mungkin nyari orang yang levelnya berada di bawah dia. Pasti nyari orang yang levelnya di atas dia. Ketika semua orang hanya faham syariat, dia memiliki ilmu hakikat. Dia dikejar oleh ulama-ulama syariat. Ya. Dan biasanya orang yang punya ilmu hakikat nggak ngaku, Bapak Ibu. Diem orangnya. Tawadu, tidak membanggakan dirinya, tidak membanggakan ilmunya, tidak membanggakan apapun yang dia miliki. Ya. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ngebedain ini. Jangan sampai kita terjerumus, terjebak pada orang-orang seperti tadi yang katanya ahli hakikat tapi baca kitab aja nggak bisa. Katanya bisa aneh-aneh, baca Quran aja nggak lancar, bahkan nggak bisa baca Quran. Hati-hati. Maka pesan Imam Syafi'i seperti ini: idza ra'aitum rajulan yatiru fil hawa tarabba'a fil hawa wa yamshi 'alal ma' fala tagtarubi. Apabila kalian melihat seseorang yang bisa terbang atau berjalan di atas air, aneh-aneh Pak, bisa nyembuhin orang sakit, bisa ini itu, sakti, maka kalian jangan langsung mengikuti orang tersebut. Kenapa? Bisa jadi itu istidraj, bisa jadi itu dukun, bisa jadi itu perbuatan jin. Jangan kalian langsung ikuti, jangan kalian langsung jadi muridnya, kecuali kalian melihat bagaimana ibadah dan akhlaknya terhadap syariat. Kalau orangnya soleh, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, kemudian banyak menimbulkan karomah, sesuatu yang aneh, ikuti, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau seandainya dilihat ibadahnya, akhlaknya nggak bagus dan lain sebagainya, adab kepada syariatnya tidak ada, maka jangan sekali-kali engkau ikuti dia. Ya. Nah jadi seperti itu. Jadi patokannya itu syariat. Kalau adab kepada syariat bagus, ikuti. Kalau tidak bagus, maka jangan ikuti. Nah itu yang pertama ya Bapak Ibu. Orang yang potensi su'ul khotimah siapa yang pertama? Orang yang menyepelekan biasanya dua orang. Satu orang malas, kedua orang yang ngaku punya ilmu hakikat. Ya. Yang terakhir, sebetulnya banyak tadi disebutin ya, sebab-sebab su'ul khotimah. Saya langsung saja yang terakhir. Yang terakhir, orang yang berpotensi mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah orang-orang yang menyepelekan zakat. Usahanya sudah terkena zakat tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Properti-properti produktifnya sudah wajib dizakati tapi dia tidak peduli dengan zakat. Biasanya orang-orang seperti ini matinya su'ul khotimah. Maka saya pesan kepada para pengusaha, para pedagang besar, jangan sibuk sedekah. Sedekah itu sunnah, tapi yang harus diprioritaskan, yang harus selalu diperhatikan adalah zakat. Ya, tanya kepada ustadz, tanya kepada orang-orang yang mengerti, Pak Ustadz, saya punya usaha ini, kira-kira sudah wajib zakat atau belum? Karena bahaya Bapak Ibu, ketika usaha kita sebetulnya sudah terkena zakat, tapi kita tidak pernah bertanya tentang zakat. Jika harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya tapi tidak dizakati, apa yang terjadi? Pertama, lihat At-Taubah 34-35. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim."
Orang-orang yang ketika di dunia menumpuk harta dan tidak dikeluarkan zakatnya, maka di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Taubah 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Di akhirat harta-hartanya akan Allah bakar di dalam api neraka jahanam dan akan Allah rubah menjadi setrikaan. Ini setrika bukan setrika dunia, tapi setrika jahanam. Namanya aja udah angker ya Bapak Ibu. Setrika jahanam. Jika setrika dunia sudah sangat panas, maka setrika jahanam panasnya 70 kali lipat daripada panasnya api dunia. Kemudian setrika itu akan digosokkan di dahinya, di perutnya, dan di punggungnya. Lalu Allah berfirman, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah hasil dari apa yang dulu kalian tumpuk, kalian simpan, dan kalian tidak keluarkan zakatnya kepada fakir miskin dan duafa. Ini hati-hati ya. Ini azab yang sangat pedih, yang sangat berat. At-Taubah 34-35. Hadis riwayat Bukhari-nya apa? Barang siapa yang Allah berikan kelebihan harta tapi tidak dikeluarkan zakatnya, musilalahu yaumal qiyamati syuja'an aqra. Maka di akhirat nanti Allah akan mengutus syuja'an aqra. Bapak-bapak masih ingat syuja'an aqra itu apa? Lihat di dalam kitab An-Nihayah fi Ghoribil Hadis wal Asar, karangan Imam Ibnul Athir. Kata beliau, syuja'an aqra adalah ular hitam yang sangat besar, berkepala botak, dan memiliki taring yang sangat tajam dan berbisa. Ular tersebut akan Allah lilitkan di lehernya, kemudian ia akan menggigit kedua bibirnya. Lalu ular itu mengatakan, ana maluka, ana kanzuka. Wahai fulan, akulah jelmaan harta yang engkau simpan di dunia. Ini kira-kira azabnya serem nggak Bapak Ibu? Serem. Ya, maka perhatikan, Bapak yang punya usaha, perhatikan usahanya, apakah sudah terkena zakat atau belum. Ada yang usahanya agen besar, ada yang usahanya kontrakan, ada yang kontrakannya 10 pintu, ada yang 50 pintu, ada yang 100 pintu. Tanyakan kepada ustadz, apakah sudah terkena zakat atau belum. Ada yang di rumahnya punya emas. Wah, ketika emas mencapai 84 gram, maka emas tersebut wajib dizakati. Ibu-ibu, bu, ibu boga emas tuh. Mas Dedi, Mas Budi, Mas Asep. Mas Asep, Asep mah orang Sunda. Mas Yanto, orang Jawa mah emasnya gede-gede Bang. Ibu yang punya emas di rumah, tanya sama Ustadz, Pak Ustadz, emas-emas saya wajib dizakati atau tidak? Di rumah ada emas-emas simpanan, emas-emas simpanan. Kade kanyahoan. Saya di rumah ada emas batangan, emas antam, emas perhiasan. Kira-kira emas yang mana yang wajib dizakati? Tanyakan. Saya di rumah punya uang tabungan. Ada yang di berangkas, ada yang di bank Pak Ustadz. Saya sudah setahun, 2 tahun itu punya uang tabungan. Wajib nggak dizakati? Ya. Saya punya properti ini itu Pak Ustadz, wajib dizakati atau tidak? Kudu ditanyakan Bapak Ibu, ya. Jangan takut, amun aing nanya ke Ustadz, cek Ustadz kudu zakat deh. Ya, mending kita selamatkan diri kita di dunia.
daripada kita celaka di akhirat. Mending rugi-rugi seetik lah. Lagian zakat itu kan nggak gede, cuman 2,5%. Bapak Ibu punya duit 100 juta, zakat 2,5 berapa? Cuman 2.500.000 keluar. Bapak Ibu masih punya 75 juta lagi. Betul nggak? Yang dikeluarin dikit itu pun bukan buat Allah, tapi untuk kemaslahatan fakir miskin dan duafa. Sedikit zakat itu ya. Beda sama orang Kristen. Kalau orang Kristen mah setiap bulan bayar per puluhan. 10% dari penghasilan harus diserahkan ke gereja. Gede nggak 10%? Bapak gaji UMR di Cikarang 6 juta, 10%-nya berapa? Genep ratus setiap bulan setor ke gereja, 10% gede. Di Islam UMR nggak wajib zakat. Zakat itu hanya untuk pengusaha-pengusaha besar atau orang yang profesi dengan gaji besar. Seperti dokter. Tanya kita dokter, saya nggak sewajib zakat atau ente? Pengacara, apalagi pengacara 1M, sahata. Iya, wajib zakat atau enggak? Jadi di Islam itu hanya orang-orang yang berpenghasilan besar yang wajib zakat, itu pun kecil, 2,5%. Titik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang mati su'ul khotimah.